Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nas. Suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk bisa melangsungkan kehidupan kita sehari-hari. Masih diberikan waktu untuk memberikan pengetahuan, diberikan kesempatan dan waktu untuk menuntut ilmu dan mencari rezeki untuk kita dan untuk keluarga kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri ketika kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing, sedang berusaha untuk mencari ridhanya Allah, tapi seiring dengan itu pula terselip sejumlah keangkuhan, sejumlah kezoliman yang kita lakukan, baik itu dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Coba tanya pada diri kita, tanya pada hati kita, apakah dalam mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, kezoliman kita jadikan alat utama untuk meraih rezeki itu dari Allah? Kalau memang kita masih mencari nafkah atau menafkahi keluarga dengan kezoliman yang ada pada diri Anda atau pada diri kita semua, mari kita untuk senantiasa menghilangkannya. Kita revolusi akhlak kita. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang revolusi akhlak yang didengungkan oleh Habib Rizik. Itu revolusi akhlak yang beliau sampaikan itu merupakan satu revolusi akhlak yang sangat bagus. Tapi pada video saya ini, saya mengajak kita semua untuk merevolusi akhlak kita dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Revolusi akhlak yang ditawarkan oleh Habib Rizik itu ada 4, yaitu merevolusi kezaliman, merevolusi kecurangan, merevolusi kemunafikan, serta merevolusi kejahatan. Dan keempat, akhlak ini setiap manusia mempunyai potensi akhlak keempat akhlak yang dicanangkan oleh Habib Rizik ini. Saya mengajak kita semua yang sebagai pemirsa channel terindah Suyadi Nas ini, sebelum kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya, jangan lupa dulu untuk subscribe di channel terindah Suyadi Nas ini. Karena dengan subscribe yang Anda lakukan akan membantu channel ini menjadi lebih berkembang ke depannya lagi, dan akan insya Allah memberikan manfaat untuk pemirsa sekalian, walaupun manfaatnya itu hanya kecil. Karena sesuai dengan apa yang saya bangun pada channel ini, innamal a'malu binniyat, niat untuk mengembangkan channel ini dengan niat untuk kemaslahatan umat manusia, setidaknya walaupun itu hanya secuil, walaupun hanya sebesar biji zarah, insyaallah bisa kita manfaatkan. Oke, silakan subscribe di channel terindah ini. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, saya hitung 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih kita telah subscribe di channel terindah ini. Insya Allah saya doakan yang telah subscribe di channel terindah ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran untuk semua urusannya, dan diberikan kemurahan atau kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bisa terjalin keharmonisan hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, serta insya Allah bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal alamin. Sementara bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena dengan subscribe yang Anda
Lakukan itu, insya Allah akan membantu diri Anda sendiri memahami kehidupan Anda dan mencari jalan keluar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu adalah kezoliman. Coba lihat kezoliman yang ada pada diri kita itu telah sama-sama kita rasakan bahwa memang ada kezoliman itu. Oke, saya bacakan sedikit satu ayat saja, yaitu surat Yunus ayat 13 yang berhubungan dengan kezoliman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Artinya, dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zolim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa, yang dilakukan oleh satu kaum yang mana telah dikirimkan Rasul pada mereka, tapi mereka mengingkarinya. Sekarang kita coba menjelaskannya, yaitu zolim dalam diri kita sendiri. Anda atau kita semua telah berbuat zolim pada diri kita sendiri ketika kita berusaha untuk menghidupi keluarga kita. Coba dari mulai hampir semua profesi yang dilakukan oleh umat manusia selalu diiringi, bahkan ada potensi untuk berbuat zolim di dalam setiap profesi. Kita lihat profesi yang pertama, misalnya profesi yang pertama, Anda yang sebagai sopir taksi atau sopir angkutan umum. Terutama lagi ketika Anda itu membawa mobil orang lain atau Anda hanya sebagai sopir mobil milik orang lain. Apa kezaliman yang Anda lakukan? Pada umumnya kezaliman yang Anda lakukan itu adalah mengurangi porsi minyak yang Anda seharusnya Anda penuhi, atau Anda mengurangi porsi setoran kepada bos Anda dengan berbohong, menyatakan bahwa penumpang sepi padahal Anda meraih keuntungan sendiri. Itu merupakan kezaliman yang Anda lakukan, yang untung yang Anda dapat dari kezaliman itu untuk menghidupi keluarga Anda. Itu merupakan satu kezaliman yang bentuk kecil. Atau sopir batu bara juga ada kezaliman di sana. Tanya aja pada diri Anda sendiri, khususnya yang berprofesi sebagai sopir. Kezaliman apa yang Anda lakukan di sana? Juga bermain dengan minyak, yaitu Anda bisa menumpahkan minyak di tengah jalan alias menjualnya kepada pihak tertentu yang telah menunggu di seberang sana. Dari minyak yang Anda bawa dari Pertamina itu sejumlah misalnya 5.000 liter, dan sebelum sampai kepada tujuan Anda menguranginya karena mungkin telah ada maklar di tengah jalan yang siap mengambil atau berpotensi untuk mengambil, sehingga bekerjasama dengan Anda untuk melakukan kezoliman. Tentu keuntungan ini Anda rasakan dan Anda capai, dan keuntungan itu uangnya akan Anda bawa ke keluarga Anda untuk menjadi nafkah keluarga Anda. Sebagai hasil dari sebuah kezoliman yang Anda lakukan. Itu baru 2 profesi. Coba profesi yang lain, atau kezoliman para pemangku jabatan. Pada umumnya manusia yang telah menduduki jabatan itu timbul sifat-sifat keangkuhannya, timbul sifat-sifat kesombongannya, sehingga dengan seenaknya dia bisa memerintah dengan kata-kata yang na'udzubillah terdengarnya kurang enak, tetapi mereka sudah terbiasa.
Itu salah satu kezoliman dari bentuk kata. Kezoliman dari bentuk lainnya bisa jadi dia melakukan kezoliman dalam memanipulasi data. Nah, ketika data-data itu dimanipulasi oleh para pejabat yang mengerahkan anak buahnya untuk memanipulasi data, ini juga merupakan suatu kezoliman yang dipimpin oleh seorang pejabat. Dan coba kita tanya, khususnya tanya para pejabat, bertanyalah pada diri sendiri, adakah kezoliman itu kita lakukan ketika sebagai pejabat? Kita apa, berbuat zolim atau berbuat adil? Atau Anda menghitung-hitung zolimnya berapa persen, adilnya berapa persen? Coba Anda hitung sendiri. Apakah Anda sebagai pejabat, baik pejabat di lingkungan yang terkecil sekalipun sampai lingkungan yang terbesar, berapa banyak zolim yang Anda lakukan tiap harinya? Zolim kepada diri sendiri, kepada keluarga, zolim kepada orang-orang yang Anda pimpin. Dan ketika Anda merasakan ini bahwa Anda juga berbuat zolim, itulah maksud daripada Habib Rizik. Kita revolusi kezoliman itu dari tubuh kita. Kita satu contoh, yaitu zolim yang dilakukan oleh para ketua RT. Ketua RT pada umumnya mereka sadar ataupun tidak sadar, mereka sering kali berbuat zolim kepada masyarakatnya, khususnya ketika dia menjabat sebagai, yang seperti saya katakan bahwa RT itu adalah kepala daerah tingkat 7. Meskipun kepala daerah tingkat 7, dia ini, RT ini mempunyai tugas yang sangat luar biasa besar. Seiring dengan tugasnya sangat luar biasa besar ini, juga ada kezoliman yang dia lakukan. Tapi umumnya kezoliman yang dia lakukan ini juga tidak terlepas dari memanipulasi data. Memanipulasi data ini yang sering terjadi. Misalnya ada saudara atau kerabat mereka yang tinggalnya jauh, yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, terus dimanipulasi agar dia mendapat bantuannya dan dianggap sebagai warga di RT kita. Dan ini merupakan satu kezoliman juga. Dan seharusnya kezoliman yang mendapat bantuan itu seharusnya orang menengah ke bawah, ada juga orang menengah ke atas, kena kedekatan, kena kekerabatan, kena hubungan-hubungan yang lainnya. Akhirnya si orang yang dianggap mampu ini juga mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka tidak dapat bantuan. Tapi karena kedekatannya dengan ketua RT, akhirnya dia dapat bantuan. Dan yakinlah ini juga merupakan satu kezoliman kita. Kalau kita tidak mampu merevolusi kezoliman itu, jangan kita menduduki jabatan itu. Apalagi kezolimannya. Nah, kezolimannya lagi ini 2000 pilkada. Pilkada ini merupakan satu ajang bagi banyak orang, khususnya bagi Pak RT. Ini adalah merupakan ujung tombak daripada sebuah keberhasilan para kandidat yang mengikuti kompetisi pencalonan, khusus pencalonan kepala daerah misalnya. Pak RT inilah yang berkontribusi besar kepada setiap calon yang mau dipilihnya. Mereka berkontribusi besar untuk membagi-bagikan suara kepada para calon. Tentu membagi-bagikan suara kepada para calon ini bukan suatu bagi-bagi suara pemilihan yang kosong-kosong saja, tetapi ada yang dibagikan oleh Pak RT, oleh pejabat-pejabat RT di lingkungannya untuk membagi-bagi suara setiap RT. RT ini cukup luar biasa bagus. Dia membagi-baginya, misalnya kandidatnya ada 10-10-10-nya datang, membagikan kontribusinya dibagi 10, dan masing-masing warga dapat. Dan ini merupakan ujung tombak bagi para RT semua. Dan saya meyakinkannya ini adalah juga sebagai suatu kezoliman untuk mentransaksikan sebuah demokrasi. Tapi Pak RT tentu tidak bisa berjalan kalau tidak ada kezoliman dari para kandidatnya. Karena kandidatnya kepingin terpilih, makanya dia membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan dana sehingga dia bisa terpilih nanti. Dan yang membagi-bagikan suaranya itu adalah Pak RT. Makanya jangan heran ketika ada pemilihan RT, para RT pun
berkompetisi secara luar biasa, secara sengit agar dia bisa dipilih sebagai RT. Karena RT akan sangat istilahnya panen ketika ada pilkada ataupun pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan presiden, dan masa panennya itu bisa 5 tahun 2 kali. Atau apakah kita bisa merevolusikan kezaliman yang ada dalam pikiran kita? Mari kita tanya diri sendiri. Kalau seandainya kita tidak bisa menghilangkan kezaliman dalam tubuh kita itu, ya siap-siap saja nanti suatu saat kezaliman orang lain atau orang lain yang berbuat kezaliman akan tiba pada diri Anda. Nauzubillah, summa nauzubillah. Betul, Habib Rizik mengatakan bahwa kita memang harus merevolusi akhlak kita. Dan yang saya bilang ini, dalam setiap kandidasi, dalam setiap pemilihan, RT sangat berperan aktif. Bukan cuma di 1-2 provinsi, tapi hampir menyebar ke seluruh Indonesia. Inilah demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Makanya ada buku yang berjudul Menjelang Punahnya Demokrasi, itu cukup luar biasa untuk dibaca. Apakah demokrasi Indonesia akan punah karena terlibas oleh arus kapitalisme, suara rakyat yang digantikan dengan uang? Kita lihat kemudian hari. Semoga demokrasi kita benar-benar demokrasi, di mana kita masih bisa meyakini bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga yang terpilih bisa benar-benar amanah. Apakah bisa? Kalau saya secara pribadi menjawab 50-50, 50-50%. Bisa ya, bisa tidak. Karena terlalu berat untuk bisa melaksanakan demokrasi yang jujur. Karena watak kejujurannya dari rakyat Indonesia itu sudah lebur. Dia lebur seperti bur karena materi yang dikejar oleh rakyat kita. Ada materi, ada konsumsi, ada sembako, maka ada suara. Semoga kita bisa kembali kepada demokrasi yang benar-benar bersih, demokrasi yang benar-benar dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, tapi rakyat yang benar-benar rakyat, bukan rakyat yang hanya memburu materi. Demikianlah apa yang dianggap sebagai suatu kebenaran bisa dicontoh. Kalau memang ada kesalahan, jangan diambil contoh. Ini hanya pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.